Selamat pagi. Kita akan melanjutkan blok onkologi, yaitu tentang kanker-kanker pada pankreas. Sebagai pendahuluan, bahwa kanker pankreas itu merupakan penyebab ketiga ya daripada kematian yang disebabkan oleh kanker di Amerika Serikat. Dikatakan 53.000 orang Amerika terdiagnosa kanker pankreas dan lebih dari 43.000 itu meninggal setiap tahunnya. Dan buruknya ya, kanker pankreas itu diproyeksikan akan menjadi nomor 2 penyebab kematian dari kanker di Amerika Serikat pada tahun 2030. Di seluruh dunia ya, kanker pankreas itu nomor 11 sebagai kanker paling sering dengan angka 338.000 pasien baru yang terdiagnosa dan lebih dari 334.000 kematian ya. Jadi nomor 7 sebagai penyebab kematian oleh karena kanker. Kanker pankreas sendiri saat ini merupakan kanker dengan angka bertahan hidup yang paling buruk ya. Ya, dengan angka bertahan hidup 5 tahunnya dalam stadium berapapun itu hanya mencapai 8,2% saja yang bisa bertahan hidup. Tetapi situasi ini mungkin sedang bisa berubah ya, oleh karena ada beberapa perkembangan yang sudah dilakukan dan bisa mempengaruhi nantinya angka bertahan hidup selama 5 tahun secara statistik. Secara khusus pengetahuan tentang molekular yang spesifik daripada penyakit tersebut menjadi sangat penting, sehingga kita dapat memberikan penanganan yang mungkin yang paling baik kepada pasien-pasien dengan kanker pankreas. Kita lanjut secara epidemiologi. Jadi kanker pankreas itu 3,2% dari seluruh kasus baru kanker di Amerika Serikat dan 7,2% dari seluruh kematian terkait kanker di Amerika Serikat. Risiko seumur hidup untuk seseorang mengalami kanker pankreas adalah 1,6%. Dengan insidensinya itu meningkat dari 0,5 menjadi 1% per tahunnya. Kanker pankreas itu akan semakin mungkin dengan bertambahnya umur dan lebih sering pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dan angka bertahan hidup untuk 5 tahun setelah terdiagnosa itu cukup mengalami peningkatan ya, dari 3% pada tahun 1975 menjadi 8,2% pada tahun 2013. Jadi angkanya cukup tinggi sebenarnya. Informasi terakhir dari surveillance di Amerika Serikat secara epidemiologi dan juga hasil akhirnya itu memprediksi bahwa 5 tahun bertahan hidup pada pasien dengan kanker pankreas yang masih lokal ya, belum bermetastase, itu adalah 31,5% dan 11,5% bila sudah mengalami penyebaran regional, dan turun menjadi hanya 2-5% pada pasien-pasien bila sudah mengalami metastase. Kanker pankreas sendiri itu lebih sering dijumpai di negara berkembang dan umumnya ya itu seiring dengan tingginya prevalensi merokok. Insiden tertinggi itu di Amerika bagian utara dan di Eropa bagian barat, diikuti area lain di Eropa, Australia, Selandia Baru dan juga di Asia Tenggara. Sebagai catatan,
Populasi yang dengan risiko paling tinggi adalah pada wanita yang tinggal di negara-negara Skandinavia. Sementara populasi yang risiko paling rendah itu pada wanita yang tinggal di Afrika Tengah. Kita lanjut dengan faktor risiko. Beberapa faktor risiko yaitu umur, lingkungan, mikrobiom, kemudian genetik, dan juga pertimbangan lainnya, ya, serta kondisi medis daripada penderita. Kita mulai dengan faktor risiko dari umur. Jadi umur merupakan faktor risiko yang paling besar, ya, yaitu dengan median umur terdiagnosa pada umur 70 tahun, ya, dan paling sering itu didiagnosa pada kelompok umur 65 sampai 74 tahun. Jumlah kasus baru per 100.000 orang dan jumlah kematian per 100.000 orang lebih tinggi pada laki-laki dan berkulit hitam pada kedua jenis kelamin. Kedua angka kasus dan juga kematian per 100.000 orang itu paling rendah pada suku Indian Amerika dan juga pada suku Alaska yang tinggal di Alaska, dan juga penghuni kepulauan di Asia Pasifik. Jumlah kasus dan kematian itu sedang, ya, pada populasi Hispanik. Kita lanjut faktor risiko yang berikutnya, yaitu lingkungan. Jadi faktor risiko yang terbesar untuk terjadinya kanker pankreas itu adalah merokok, yang mana berkorelasi dengan peningkatan jumlah rokok yang dikonsumsi, dan diestimasi 30%, ya, dari kanker pankreas itu disebabkan oleh merokok. Adanya zat kadmium, ya, sebagai kandungan daripada rokok, ya, atau pengelasan, solder, ya, ataupun dari diet, ya. Jadi kadmium itu terkandung, ya, di rokok, di las, solder maupun makanan. Itu hubungannya tidak begitu kuat, ya, dengan peningkatan risiko daripada kanker pankreas. Walaupun faktor-faktor diet sulit untuk diinterpretasi, beberapa bukti, ya, menunjukkan bahwa intake yang tinggi makanan-makanan mengandung lemak atau daging, khususnya yang matang dipanggang, ya, barbecue, itu merupakan faktor risiko terjadinya kanker pankreas. Sementara konsumsi yang banyak buah-buahan dan sayur-sayuran itu akan menurunkan risiko kanker pankreas. Dan kopi, ya, konsumsi kopi dan juga konsumsi alkohol yang rendah sampai sedang itu menunjukkan tidak berhubungan, ya, tidak berhubungan dengan peningkatan risiko kanker pankreas. Sementara konsumsi minuman-minuman yang bergula dengan soda, ya, Fizzy, itu meningkatkan risiko kanker pankreas. Lalu kita lanjut dengan faktor risiko mikrobiom. Sampai dengan hari ini belum ada bukti yang kuat, ya, antara hubungan infeksi Helicobacter pylori dengan kanker pankreas. Beberapa data menghubungkan mikrobiom di mulut
yaitu berhubungan dengan perawatan gigi yang buruk terhadap kanker pankreas, tetapi buktinya sangat-sangat tipis ya. Kita lanjut dengan genetik ya. Faktor genetik itu berhubungan dengan 10-16% dari seluruh kanker pankreas ya. Sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor tersebut sehingga kita bisa menentukan risiko dari anggota keluarga kita yang terkena kanker pankreas ya, di mana anggota keluarga tersebut harus berpartisipasi ya untuk mengikuti program deteksi dini dengan konseling genetik, kemudian menentukan faktor-faktor risikonya, dan mungkin juga melakukan screening dengan MRI yang periodik, jadi MRI abdomen ya. Walaupun rekomendasi ini belum ya berdasarkan data penelitian. Sebagai tambahan, identifikasi dari mutasi pada gen itu bisa menyebabkan bisa membantu kita untuk mencari terapi yang spesifik dan baru yang lebih efektif pada pasien-pasien dengan kelainan tersebut pada tumornya. Nah, tabel 791 itu menunjukkan beberapa mutasi yang berhubungan dengan sindrom kanker yang familial ya, dengan peningkatan risiko terjadinya kanker pankreas. Ya, jadi ini mutasinya. Ini mutasinya. Dan ini sindroma yang muncul dan kemungkinan berapa kali lipat terjadinya kanker pankreas ya. Jadi contohnya kalau dia mutasinya pada BRCA2, penyakitnya adalah kanker payudara maupun ovarium yang familial, dan ini mengalami peningkatan risiko kanker pankreas menjadi 3,5 sampai dengan 10 kali lipat. Kemudian pada mutasi PALB2 atau partner dari dan localizer ya dari BRCA2, ini juga kanker payudara. Nah, ini 6 kali lipat akan berisiko mengalami kanker pankreas. Untuk P16 CDKN2A, penyakitnya adalah familial atypical multiple melanoma atau FAM, dan risiko terjadinya kanker pankreas itu menjadi 13 sampai 38 kali. Untuk mutasi STKII atau LKB1, penyakitnya Peutz-Jeghers syndrome, dan risikonya 132 kali lipat bisa mengalami kanker pankreas. Untuk PRSS1 atau SPIN11, ini bisa menyebabkan pankreatitis yang herediter dan risiko kanker pankreasnya menjadi 53 kali. Untuk ATM, penyakitnya ataksia telangiectasia, dan risiko untuk menjadi kanker pankreas belum bisa ditentukan. Untuk MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, ini penyakitnya adalah heredity non-polyposis colorectal syndrome atau Lynch syndrome ya. Jadi banyak polip di kolorektalnya, dan risiko untuk dia mengalami kanker pankreas menjadi 9 sampai 30 kali lipat. Lalu kita lihat faktor risiko kondisi lain. Jadi kebanyakan pasien dengan kanker pankreas mengakui ya bahwa mereka mengalami gejala yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, Yachida dan koleganya itu menyatakan bahwa kanker pankreas itu bisa bertumbuh dalam periode lebih dari 21 tahun ya. Jadi kita sangat memiliki kesempatan untuk deteksi dini daripada penyakit kanker pankreas ini.
Dan beberapa kondisi klinis yang berhubungan dengan risiko kanker pankreas, yaitu adanya kronik pankreatitis yang sifatnya non-familial. Ini meningkatkan kejadian kanker pankreas 2,3 sampai 16,5 kali lipat. Juga meningkat pada orang dengan pankreas kronik yang berhubungan dengan cystic fibrosis ataupun pankreatitis tropikal. Hubungan yang benar-benar jelas ya, itu dijumpai pada penderita DM terhadap kejadian kanker pankreas. Lalu obesitas, itu kemungkinan faktor risiko terjadinya kanker pankreas. Dan tidak aktif secara fisik, itu juga meningkatkan risiko kanker pankreas ya. Nah, demikian faktor risiko. Kita lanjutkan dengan patologinya ya. Secara patologi kita akan melihat lokasi patologinya, kemudian karakteristik molekular dan juga lesi-lesi prekursornya. Pertama kita lihat dari segi lokasi. Jadi kenapa diagnosa daripada kanker pankreas sering terlambat ya? Karena dia letaknya di bagian posterior daripada abdomen ya. Ini yang membuat kita akan telat mendiagnosa. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ini pankreas ini dilihat dari belakang ya. Ini pankreasnya. Ya, lalu kemudian dia berada di belakang lambung, di belakang ginjal, di belakang limpa untuk bagian kepalanya ya. Sorry, ekornya, tail ya. Ini lambungnya. Jadi posisinya yang berada di belakang, inilah yang membuat sering kita terlambat untuk melakukan diagnosa ya. Ini duodenum ya. Duodenum. Nah, liver sendiri itu berarti berada di sebelah kiri ini ya. Kira-kira di bagian depan ini. Di situ livernya. Jadi dia di belakang daripada liver lagi. Secara patologi, maka kanker pankreas dapat dibagi menjadi neoplasma dari bagian endokrin maupun tumor daripada bagian eksokrin pankreas itu ya. Jadi dia merupakan kelenjar, ada endokrin, ada eksokrin di sana. Lalu kita lihat paling sering adalah neoplasma dari eksokrinnya. Dan yang paling mematikan adalah terjadinya infiltrasi di pankreas, yaitu adenokarsinoma duktal. Jadi tumor ini dimulai muncul di bagian kepala, bagian badan pankreas maupun bagian ekor, dan ini menginfiltrasi ya. Jadi menginfiltrasi dan menimbulkan reaksi desmoplastik stromal ya. Pada gambar 791B. Nah, ini tadi gambar 791B ya. Kita lihat duktal adenokarsinomanya, yaitu yang tanda panah hitam ya. Ini ya. Ini. Dengan adanya komponen stroma. Ya, ini komponen-komponen stromanya. Nah, inilah gambaran secara patologisnya ya.
Jadi infiltrating ductal adenocarcinoma ini merupakan yang paling mematikan ya. Lalu kita lihat subtipe yang lain, yaitu adalah non neuroendocrine pancreatic cancer ya, termasuk adalah sel acinar karsinoma, yaitu tumor dari eksokrin, yaitu sel yang memproduksi enzim di pankreas. Kemudian ada medullary carcinoma, ada adenosquamous, dan juga tipe-tipe lain yang subtipe lain yang jarang ya. Masing-masing ini memiliki perilaku yang berbeda, karakteristik yang berbeda dalam hal molekularnya, dan juga memerlukan treatment yang spesifik juga yang berbeda ya. Lalu kita lanjutkan dengan karakteristik molekular. Jadi karakteristik molekular dari ductal adenocarcinoma ya, pankreatik ya. Ini menunjukkan adanya 4 gen yang umumnya mengalami mutasi ya. Jadi ada 4 gen mengalami mutasi atau menjadi inaktif. Sering disebut dengan Four Horsemen. Nah ini ya, ada 4. Nah yang paling sering itu disebutkan dia KRAS 100% pada adenokarsinoma pankreatik ya. Dan faktanya dengan adanya sequencing yang lebih dalam hal genetik, maka bila KRAS ini dideteksi mengalami mutasi, bila KRAS tidak dideteksi mengalami mutasi pada tumor pasien, maka kita harus mempertimbangkan sumbernya adalah dari sumber yang lain, seperti usus halus, gallbladder, maupun kolangiokarsinoma, dan semuanya memerlukan treatment yang berbeda. P16CDKN2A juga dicatat ya pada lebih dari 90% kasus yang invasif ya, dari pankreatic adenocarcinoma. TP53 dan DPC4-MADH4 juga mengalami mutasi pada setengah kasus tumor pankreas. Ya, sebagai referensi, BRCA2 gen itu di dalam tabel 791 juga mengalami mutasi pada 7-10% adenokarsinoma pankreas. Lalu kita lihat lesi prekursor ya, lesi awal ya. Nah, jadi lesi awal ya, prekursor ya. Dikatakan banyak adenokarsinoma pankreatis ini ya, jadi banyak adenokarsinoma pankreas ini berasal dari lesi epitel prekursor yang dia pada awalnya tidak invasif. Jadi kalau kita bisa mendeteksi hal ini bisa membantu kita untuk diagnosa dini daripada kanker pankreas. Jadi awalnya adalah neoplasia intraepitel ya. Jadi masih di dalam epitelnya, namanya PAN-INS. Ini memiliki derajat displasia yang berbeda-beda ya, mulai dari panin 1 sampai dengan 3, dan menimbulkan model progresivitasnya yang berbeda-beda terhadap munculnya nanti kanker pankreas. Perubahan genetik menjadi lebih sering dengan meningkatnya grade panin tadi ya, contohnya grade 3, dan tidak seluruh lesi panin ini kemudian akan berprogresif menjadi keganasan yang invasif, yang malignan ya.
Panin yang lebih dari 1 cm ini disebut intraduktal papillary neoplasma dan biasanya tidak invasif. Bila tumor intraduktalnya itu berada pada percabangan, ini biasanya juga tidak invasif. Tetapi bila intraduktal tumornya itu berada di duktal yang utama dan besar dan bersifat noduler, ini akan cenderung memiliki sifat yang malignan. Tumor pankreas lainnya yaitu mucinous cystic neoplasma. Ini juga sering ditemukan secara kebetulan ketika melakukan CT scan. Lesi ini sedikit tidak invasif kecuali mereka berukuran besar dan ada nodul-nodul di dalamnya. Itu patologi dan pertimbangan molekulernya ya. Kita lanjut dengan gambaran klinis. Untuk riwayatnya, untuk anamnesis ya. Jadi secara klasik presentasi daripada pasien-pasien dengan kanker pankreas itu adalah dengan nyeri abdomen disertai dengan penurunan berat badan dengan atau tanpa kuning ya, jaundice. Nyerinya itu di mid epigastrium dan seperti ditusuk benda tajam di bagian dalam ya, jadi boring like pain, seperti kena bor yang sangat tajam. Biasanya nyerinya di arah belakang oleh karena letaknya itu adalah retroperitoneal, yang mana itu kemudian tumornya menginvasi plexus daripada nervus splagnicus ya, maka rasa nyerinya itu berada di belakang ya. Dan nyerinya biasanya bertambah parah ketika makan atau ketika berbaring rata. Yang perlu ditanya juga adalah riwayat warna kotoran buang air besar yang pucat atau disebut steatoria, dan juga dengan bau yang berbeda dari biasanya, atau ada pasien yang mengalami onset diabetes dalam tahun-tahun terakhir ini ya. Jaundice sendiri itu bisa dideteksi bila bilirubinnya sudah mencapai 2,5 sampai 3 mg per desiliter. Dan ini biasanya berhubungan dengan tumor yang berada di kepala daripada pankreas. Jadi dia menekan saluran biliar. Pada beberapa kasus ya kita menjumpai ini depresi ya. Jadi pasien-pasien yang depresi ternyata banyak menjadi awal gejala daripada kanker pankreas ya, dengan kemudian jumlah yang tinggi terjadinya bunuh diri. Gatal itu bisa dijumpai bila bilirubinnya mencapai 6 sampai 8 mg desiliter ya, untuk kanker pada kaput pankreas. Untuk pemeriksaan fisik bisa kita jumpai ya jaundice, tanda-tanda penurunan berat badan, kemudian gallbladdernya bisa kita palpasi, namanya Courvoisier sign, bisa dengan hepatomegali, bisa dengan adanya massa di abdomen dan bahkan spleen yang membesar. Biasanya bila sudah terjadi trombosis vena porta ya, jadi bukan karena sirosis tetapi karena vena porta yang mengalami trombosis oleh karena kanker daripada pankreas. Namanya itu, ini kejadian tingginya kejadian trombosis itu adalah namanya Trousseau syndrome, yaitu tromboplebitis superficial yang dia berpindah-pindah
ya. Jadi kanker pankreas ini sendiri mengaktifasi koagulasi di berbagai tempat yang berpindah-pindah, sehingga nanti kita lihat gambarannya adalah tromboflebitis. Gambaran dari penyakit yang sudah lanjut yaitu adanya kelenjar getah bening yang dapat dipalpasi pada fossa supraclavicular, biasanya sebelah kiri, yaitu seiring dengan searah dengan ductus thoracicus, ductus thoracik yang memasuki vena subclavia. Namanya adalah Virchow's node, ya. Kadang-kadang kita bisa mempalpasi metastase subkutan, ya, pada area periumbilikal. Namanya Sister Mary Joseph's node, ya. Disebut namanya itu karena ditemukan oleh perawat di Mayo Clinic. Dan biasanya kalau ditemukan nodul pada daerah periumbilikal ini, ya, ini pertanda kemungkinan sudah terjadi metastase pada peritoneumnya. Dan dengan kita mengetahui riwayat dan gejala yang kita lihat tadi, maka biasanya kita akan meminta pemeriksaan CT scan dan MRI, lalu kita kemudian akan bisa mendeteksi kemungkinan penyakit kanker pankreas sebelum terjadinya gejala-gejala yang lanjut. Oke. Kita lanjut dengan pemeriksaan diagnostiknya, yaitu ada imaging, diagnosa histologis, dan juga marker dari serum. Jadi imaging atau pencitraan itu perannya sangat besar untuk mendiagnosa kanker pankreas dan juga penyakit-penyakit intraabdomen lain. Teknik yang terbaik adalah dengan dual phase contrast enhanced spiral CT, ya, dengan protokol kanker pankreas yang kemudian akan menimbulkan gambaran arterial phase enhancement dengan portal venous phase enhancement, ya. Jadi protokol khusus yang bisa membantu kita untuk melakukan staging dan mengakses apakah tumor pankreasnya bisa direseksi atau tidak. Nah, ini gambaran CT scan-nya, yang mana ini nanti akan bisa membantu untuk menentukan apakah dia bisa direseksi atau tidak, ya. Dan juga penggunaan PET scan, ya, 18F glucose positron emission tomography, yaitu ini sebelah kiri pada awalnya dan sebelah kanan setelah kemudian menjalani kemoterapi 6 minggu, ya, terdapat resolusi atau berkurangnya metastase pada lever, ya. Ini tentunya adalah bagian levernya, ya. Kita lihat di sini awalnya ada nodul ini, ada ini sekarang sudah mulai berkurang yang sebelah kanan, ya. Nah, ini hasil dari kemoterapi. Lalu kita lanjut dengan diagnosa histologi. Nah, ini penting, ya, untuk mengambil jaringannya, yaitu dengan jarum pemotong untuk biopsi, ya, bukan untuk sitologi, ya. Jadi sering terjadi misdiagnosa kalau hanya menggunakan jarum halus, aspirasi jarum halus. Diagnosa jaringan bukan hanya untuk keakuratannya, tetapi juga untuk uji molekulernya, ya, untuk ini tadi kita mencari mutasi KRAS.
Kemudian apakah terdapat ketidakstabilan mikrosatelitnya ya di sekitar daripada tumor primernya, dan juga beberapa faktor-faktor lain yang abnormal. Dan faktor-faktor lain yang abnormal ini penting untuk dipakai menjadi target terapi ya yang sedang dikembangkan pada pasien-pasien dengan kanker pankreas. Dengan menggunakan core needle ukuran 16-18, biopsi dapat dilakukan dengan dituntun endoskopik ultrasound guided ya, jadi pakai endoskopi, di dalam endoskopinya pakai USG sehingga bisa langsung dilihat di mana daerah lesi yang akan dilakukan biopsi. Dan bila tumornya itu terlokalisasi pada pankreas, dan bila ada lesi pada hati atau adanya Virchow's node tadi, maka dengan teknik biopsi perkutaneus ya, jadi dari permukaan kulit dengan radiologis intervensi. Untuk marker dari serum yang bisa kita periksa, kita cek yaitu sebelum pengobatan, maka sampel serumnya harus diambil untuk mengukur kadar CA19-9, kemudian carcinoembryonic antigen atau CEA atau keduanya. Bila keduanya negatif, maka kita periksa CA125, di mana CA125 ini bisa positif bila CA19-9-nya negatif. Oleh karena pasiennya mungkin pasiennya tidak mensekresi antigen Lewis ya. Jadi marker ini bukan hanya berguna untuk staging, tetapi juga berguna untuk mengikuti perjalanan daripada kanker pankreas CA19-9, CEA, dan bila negatif CA19 dan CEA bisa dipakai CA125 ya. Nah, itu untuk diagnostiknya. Dan kemudian kita lihat beberapa pertimbangan penting yang segera dalam penanganan pasien. Pada waktu pasien sedang dievaluasi dan dilakukan staging, menentukan stadiumnya, maka kita harus perhatikan kemungkinan terjadinya obstruksi pada saluran biliar dan resiko terjadinya sepsis yang berasal dari infeksi percabangan saluran biliar. Sebaiknya dipasang stent ya, bisa berupa plastik kalau dia hanya untuk sementara, atau metal bila diperlukan jangka panjang. Untuk apa? Untuk mengurangi jaundice dan gejala pruritusnya. Bila direncanakan pembedahan, maka kita harus konsultasi lebih dini untuk rencana pembedahan. Karena ada ahli bedah yang mau melanjutkan pembedahan tanpa pemasangan terlebih dahulu stentnya ya. Pasien-pasien dengan kanker pankreas ya, ini biasanya dalam kondisi hipercoagulable ya, jadi sangat mudah mengalami koagulasi, sehingga ini tadi mengalami migratory thrombophlebitis atau Trousseau's sign, dan juga bisa mengalami DVT atau deep vein thrombosis disertai dengan emboli pulmonal. Jadi untuk emboli pulmonal inilah sebagai penyebab kematian yang paling sering pada kanker pankreas ya, jadi karena dia hiperkoagulasi. Pemeriksaan yang tepat dan juga kita berhati-hati terhadap terjadi trombosis itu sangat penting kita lakukan, sehingga kita bisa memberikan terapi yang baik ya. Kemudian mengatasi nyeri, dan kita harus menolong pasien supaya bisa senyaman mungkin ketika mereka mau mengambil keputusan.
Kadangkala kita bisa juga memberikan enzim pankreas pengganti ya. Pada dosis terapeutik itu bisa mengurangi gejala bloating atau kembung, kram pada perut dan diare. Ya, bila pasiennya kita temukan mengalami gejala seperti ini. Semakin dini kita melibatkan tim paliatif ya, maka ini bisa memperbaiki kualitas hidup pasien dan seringkali juga dia akan menambah masa hidupnya dengan mengundang tim paliatif ya. Lalu kita lihat untuk stadium klinisnya. Ini menurut Joint Commission, American Joint Commission on Cancer Staging ya, itu pada tabel 792. Nah, ini stadiumnya kita baca di sini ya. Untuk kategori T tumornya, ini untuk kategori metastasenya, ini untuk kategori nodulnya, dan ini menentukan nanti jadi stadium berapa dia ya. Setelah kita nilai T-nya, M-nya, N-nya ya. Untuk staging yang lebih tepat ya, beberapa dokter lebih menyukai laparoskopi ya, apakah sebelum atau pada waktu dilakukan pembedahan. Apabila ditemui metastasis pada pemeriksaan laparoskopi, maka kita tidak melakukan pembedahan, jadi avoid surgery, yang mana itu sangat tidak akan membantu karena penyakitnya sudah menyebar kemana-mana ya, jadi tidak cocok untuk dilakukan pembedahan. Itu untuk clinical staging. Dan untuk pengobatannya dibagi 4 ya. Apakah yang pertama kanker pankreas yang masih bisa direseksi, yang kedua pada sudah advance tapi masih lokal, dan yang ketiga sudah advance dan sudah mengalami metastasis ya. Itu sering dijumpai pada 60% pasien, dan untuk yang masih locally advanced itu 30%. Dan kita akan melihat beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi angka bertahan hidupnya. Nah, ini untuk resectable disease pada pasien-pasien dengan penyakit yang bisa direseksi pada tabel 793 ya. Kapan bisa direseksi, di mana yang perlu diketahui hanya sedikit ya, sedikit sekali pasien yang berada pada kategori ini tentunya. Nah, ini adalah kita lihat yang pertama, kalau dia masih lokal dengan umurnya 18 sampai 23 bulan yang terdiagnosa, boleh direseksi bila tidak ada ini gambaran terbungkusnya arteri celiac maupun superior mesenteric arteri. Kemudian dijumpai superior mesenteric dengan vena porta yang masih baik dan tidak ada ditemui lesi ekstra pankreas. Ini masih bisa direseksi ya. Dan survivalnya, ini tadi angka survival. Pada kondisi ini survivalnya bisa 18 sampai dengan 23 bulan ya. Hanya 2 tahun maksimal ya. Sedangkan untuk yang advance secara lokal, ini angka bertahan hidupnya hanya 6 sampai 10 bulan. Sudah ditemukan arteri yang terbungkus, kemudian sudah terjadi oklusi pada vena ya.
yaitu pada superior mesenteric vein ataupun pada vena porta, tetapi belum dijumpai pancreatic disease. Nah, kalau dia yang masih resectable tadi, maka pilihannya adalah surgical ya, atau dengan pemberian preoperatif neoadjuvan terapi. Jadi sebelum dioperasi dikasih dulu kemoterapi ya, namanya neoadjuvan. Lalu pembedahan diikuti dengan post surgery. Jadi setelah itu baru diadjuvan. Jadi udah dibedah, baru diberikan lagi dengan adjuvan terapinya. Saat ini yaitu pemberiannya gemcitabine dan capecitabine. Sedangkan untuk yang locally advanced ya, ini yang tadi umurnya hanya 6 sampai 10 bulan, maka pilihannya adalah kemoterapi atau kemoterapi plus terapi radiasi. Sedangkan kalau dia sudah metastasis, angka bertahan hidupnya hanya 8,3 sampai 12,8 bulan, pilihan terapinya hanya kemoterapi sistemik ya. Jadi ini tabelnya untuk menuntun kita mengambil keputusan ya. Kalau dia masih resectable, masih lokal, boleh di surgical dengan neoadjuvan dan juga dengan adjuvan. Kemudian kalau dia sudah locally advanced ya, ini kemudian pilihannya kemoterapi atau kemoterapi plus radiasi. Dan kalau dia sudah metastasis, maka kita hanya punya pilihan dengan kemoterapi sistemik. Untuk pembedahan ya, pada pasien dengan tumor di bagian kepala atau di uncinate body dari pankreas, itu biasanya dengan teknik ini ya, pylorus sparing pancreaticoduodenectomy, yaitu prosedur Whipple yang dimodifikasi. Untuk tumor di kepala atau di ekor, maka dilakukan distal pancreatomy. Dan untuk ini adalah tekniknya ya, teknik pembedahan ya. Clinical and pathologic findings dari area yang direseksi itu berdasarkan RO resection ya, bila tidak ada penyakit yang ditinggalkan secara makroskopik maupun mikroskopik secara surgery. Dan R1, ini R0, ini R1 bila ada penyakit yang tersisa ya. Pasien-pasien dengan tumor yang lebih kecil dan lymph node yang negatif, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, itu survival lebih baik ya, 18 sampai 23 bulan. Ada yang bertahan sampai 5 tahun, itu sekitar pada 20% pasien ya. Jadi target kita adalah bagaimana membawa mereka untuk bisa mencapai survival yang 5 tahun. Jadi ada 2 pendekatan untuk mengimprove ini, yaitu postoperatif adjuvan terapi, yaitu dengan menggunakan terapi adjuvan berupa gemcitabine plus capecitabine selama 6 bulan. Ini sudah ditunjukkan dari trial SPAC 4 dan ditunjukkan angka bertahan hidupnya mediannya adalah bisa mencapai 28 bulan. Bila dikombinasi gemcitabine dan capecitabine, itu kalau hanya gemcitabine saja angkanya turun jadi 25,5 bulan. Dan toksisitasnya cukup bisa diatasi ya. Dan yang kedua adalah pilihannya beberapa pendekatan yang lebih eksperimen, yaitu dengan neoadjuvan tadi ya, yaitu kemoterapi sebelum pembedahan. Tujuannya adalah untuk mencoba ya, mengecilkan ukuran tumor dan menormalkan kadar CA19-9-nya.
Studi untuk kemoterapi neoadjuvan ini masih sedang berlangsung. Ya, jadi treatment tadi dibagi 3 ya. Untuk yang resectable, untuk yang locally advanced, dan untuk yang advanced metastatic. Dan kita lihat faktor lain yang mempengaruhi survival. Jadi beberapa studi preklinik menunjukkan bahwa ya vitamin D ini dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan daripada kanker ya. Cukup menarik studi preklinis ini. Jadi pada model daripada kanker pankreas, sintetik analog dari vitamin D itu punya efek terhadap sel-sel di tumor maupun di lingkungan mikro daripada tumor. Uji klinis itu terjadi konflik apakah kadar daripada 25 kadar plasma 25 hidroksi vitamin D atau 25 OHD itu mempengaruhi insidensi daripada kanker pankreas. Ini masih belum bisa dipastikan. Tetapi pasien-pasien dengan kadar 25 OHD sebelum dia didiagnosa, bila itu dalam kadar normal, dikatakan angka bertahan hidupnya lebih panjang dibandingkan bila sebelum terdiagnosa kanker pankreas kadar 25 OHD-nya itu rendah ya. Baik. Jadi treatment sudah. Maka kita lihat untuk masa depan apa yang harus kita perhatikan. Jadi kematiannya ya oleh karena kanker pankreas ini sering itu karena progressive inanition. Jadi pasiennya sudah tidak makan, tidak ada lagi aktivitas, hanya terbaring, ini menyebabkan angka kematiannya tinggi. Beberapa konsekuensi metabolik daripada kanker ini sampai sekarang masih diteliti. Tumornya bisa fatal dengan level yang sedang saja ya, yang sederhana saja. Oleh karena efek metabolik daripada kanker pankreas ini cukup berat ya, jadi walaupun tumornya masih sederhana tapi dia punya efek metabolik yang cukup berat ya. Beberapa area yang menjanjikan untuk diteliti adalah adanya gambaran florid stromal reaction yang tumbuh di sekitar sel-sel tumor ya. Jadi ada reaksi stroma yang membentuk seperti pagar ya. Ini dikatakan, dipercaya sebagai suatu barrier fisik pembatas sehingga obat tidak bisa sampai ke sana ya, dan juga sebagai area yang melindungi, yang mencegah sistem imun kita bisa menyerang sel-sel tumor ya. Jadi serangan terhadap stroma ini sedang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pakai enzim ya, hyaluronidase dan juga anti super enhancer genes ya. Jadi pendekatannya masih benar-benar secara molekular ya. Juga dengan menggunakan hypomethylating dan histone deacetilase inhibitor untuk memperbaiki defek epigenetik daripada tumor microenvironment-nya. Ini masih pada studi yang aktif sampai saat ini. Nah, demikian tentang kanker pankreas ya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita.